Bismillah, cek. Geser. Aduh, geser. Tadi muncul, sekarang nggak ada. Coba dicabut dulu ya. Tadi sempat nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita diperkenankan pada hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang sudah beberapa lama kita sempat bahas, yaitu tentang hak sesama muslim. Ini amanah yang diamanahkan kepada saya membahas kaitan tentang akhlak dari dulu waktu kita masih kajiannya online. Memang berat gitu ya, membahas akhlak begitu luasnya gitu, akhlak Rasulullah SAW. Tapi mudah-mudahan kita bisa satu persatu mempelajari dan mempraktekannya.
Ya. Kemudian mari kita tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita seluruh umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa pada pagi hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang thayyib, dan amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kembali bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak sekedar wawasan pengetahuan, tapi juga ilmu yang kita gunakan sehingga menjadi amal kebaikan bagi kita. Ya. Ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup memasuki bulan Ramadan dengan sehat, dengan ilmu, dan juga dengan semangat melaksanakan ketaatan. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan gitu. Itu semua karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengingat kembali pada hari ini, tidak semua muslimin bisa semewah kita seperti ini, Bapak Ibu. Ya, terenyuh sekali kemarin Masjid Al-Aqsa diserang kembali oleh Zionis Israel. Orang sedang beribadah ditangkepin di dalam, ya, karpet masjid, kebayang itu kayaknya bau gas air mata kayak apa. Ditangkap, kemudian ya wallahu alam nanti setelah ditangkap diapakan gitu ya. Tapi yang jelas itu kalau Barat melihat dengan mudah sekali ngelihat Ukraina, wah itu tidak beradab gitu. Ini setiap hari, setiap tahun gitu langganan, bahwa di bulan Ramadan mereka tidak bisa menikmati kemewahan seperti kita ini. Bisa taraweh, bisa sholat subuh dengan tenang, bisa menuntut ilmu, bisa ada kajian dan lain sebagainya. Juga di belahan dunia yang lain banyak sekali kaum muslimin yang tidak merasakan fasilitas seperti kita ini. Karenanya betul-betul kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesempatan, kesehatan dan waktu untuk bisa melaksanakan ini semua. Ya, tidak lupa mari kita bantu saudara-saudara kita di Palestina sana dengan doa, dan juga banyak sekali channel-channel untuk membantu menggalang dana untuk kemanusiaan di sana. Jadi luar biasa, insya Allah terkenal sekali di Palestina sana orang Indonesia itu sangat dermawan. Jadi banyak sekali ada masjid-masjid, kemudian sumur-sumur wakaf yang didirikan oleh orang-orang Indonesia. Ya, jangan putus semangat, terus menerus gitu, merupakan ladang amal pahala bagi kita. Kita di sini diberikan hidup menikmat, enak, damai, bisa ibadah. Nah, semoga suatu saat nanti insya Allah Palestina bisa bebas. Amin ya Allah alamin. Ya, mengingatkan kembali step back Bapak Ibu, karena udah lama juga gitu ya. Mungkin buat diri saya sendiri juga jadi harus merecall kembali gitu, membuka lagi lembaran-lembarannya. Bahasan kita adalah tentang hak muslim. Jadi dari kepotong masih Pak? Kepotong ya? Kalau saya pakai slideshow malah kepotong. Ini saya bingung kenapa ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ini baru sekarang saya nggak begini. Kalau dibesarin kepotong. Tuh sama kepotong ya. Nah, udah gini aja berarti. Mudah-mudahan kebaca ya. Tadinya mau dibesarkan, tapi waktu dibesarkan jadi tidak maksimal.
Jadi hadisnya yang kita pelajari itu ya ini hadis muttafaq alaih. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, haknya seorang muslim terhadap orang muslim lain itu ada 5. Di hadis yang muttafaq alaih ini ada 5, yaitu yang pertama menjawab salam, kemudian yang kedua meninjau yang sakit, kemudian mengikuti jenazahnya, kemudian mengabulkan undangannya, dan bertashmid kepada yang bersin, yaitu kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan hendaklah mentashmidkan, mendoakan dengan mengucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin itu menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. Muttafaq alaih. Ya, luar biasa akhlak muslim terhadap muslim lainnya, ini yang bisa bikin iri. Ya, bagi orang-orang yang lain yang belum mengenal cahaya Islam, yang belum mengenal cahaya kebenaran. Karena melihat akhlaknya terhadap muslim terhadap muslim itu begitu baiknya, begitu lembutnya gitu ya, jangan sampai dibalik gitu. Kalau terhadap orang lain toleran, baik, terhadap muslim sendiri, sesama muslim galak gitu kan. Itu keliru berarti. Di haknya muslim terhadap muslim ini yang harus kita utamakan ya. Kemudian pada riwayat Muslim ada lagi tambahannya. Ya, kalau dalam riwayat Muslim disebutkan hak muslim terhadap orang muslimnya ada 6. Jadi ada 1 tambahan, yaitu jikalau engkau bertemu dengannya maka berilah salam kepadanya. Jikalau ia mengundangmu maka kabulkanlah undangannya. Kalau ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat ya. Kemudian jika ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka tashmidkanlah ia. Kalau ia sakit tinjaulah ia, dan jikalau ia meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Yang sudah kita bahas yang pertama adalah keutamaan untuk mengucapkan dan membalas salam ya. Ingat lagi Bapak Ibu, salam itu mengucapkannya adalah sunnah yang besar, sunnah yang pahalanya besar, dan menjawabnya adalah fardu kifayah ya. Tapi meskipun fardu kifayah artinya sudah diwakilkan orang lain, ingat bahwa pahala fardu kifayah itu lebih besar dari pahala sunnah ya. Jadi pahalanya lebih besar. Jadi kalau kita punya amalan-amalan itu ada grade-nya gitu, levelnya, maka ini besar sekali. Dan kita sudah sempat bahas, kalau kita ingin hidup kita berkah, keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tebarkan salam di antara keluarga kita. Pulang ke rumah melihat kamar anak ini ketutup, masih lagi sudah sholat subuh apa belum gitu, atau tadi ya, kemudian sedang apa di dalam, ya jangan lupa, jangan cuma tok 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 tok, jangan tok tok assalamualaikum gitu. Mungkin sebagian mungkin aneh, nah salam di dalam rumah gitu ya, di dalam rumah salam, tapi itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tuh, kalau ada keluarga, meskipun kita misalkan dari belakang, dari halaman, kemudian keluarga kita lagi di ruang makan, begitu kita datang nyamperin, ucapkan salam, assalamualaikum gitu, nanti balas waalaikumsalam. Maka nanti akan timbul kecintaan, mahabbah, kemudian timbul juga turun dari sana berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keluarga jaim gitu ya, penuh cinta gitu, sakinah di dalamnya, itu dimulai dengan perbuatan yang sederhana, yaitu kita saling menebarkan salam ya. Kemudian terhadap saudara muslim kita yang kita sudah sempat bahas, baik yang kenal ataupun yang tidak kita kenal. Nah, ini kita ingat kembali bahwa salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah orang menyebarkan salam hanya dengan orang yang ia kenal saja. Jadi kalau terkenal mah lempang gitu, unggek gitu. Padahal itu kita disunahkan untuk memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ya. Itu akan mungkin ya seluruh masalah gitu yang ada, bukan seluruh masalah, kebanyakan masalah yang ada di lingkungan kita
itu sekarang itu karena jarang komunikasi, meskipun sama tetangga sendiri gitu. Cuma iya, tapi kita kurang itu untuk menggalakkan menebarkan salam di antara sesama muslim kita. Itu yang sudah sempat kita bahas. Kemudian yang kedua, nah ini yang kemarin kita sudah sempat bahas, menjenguk muslim yang sakit. Kemarin kita sudah memaparkan betapa besarnya faidah-faidahnya, ya, bahwa setiap orang yang menjenguk orang yang sakit, dia akan dilimpahkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Selama ia berada di sana tuh dilimpahkan, dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus dia senantiasa gambarannya berada di taman surga sampai ia pulang kembali. Maka kita ini pun sama hukumnya adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Jadi jangan sampai ada muslimin yang sakit, tidak ada satupun orang yang menjenguk. Nah, ya, meskipun nanti sekarang ada pandemi COVID, ya bisa video call ya Bapak ya. Sambil didoain gini di video call gitu. Kumaha Pak isoman gitu, sehat gitu, perlu apa, perlu vitamin apa, bisa lah. Jadi nggak tertutup kemungkinan keutamaan menjenguk gitu ya. Terutama apabila penyakitnya tidak menular ataupun aman gitu. Bapak sakit apa? Saya mau siap-siap operasi gitu. Misalkan ada sesuatu organ dalamnya harus operasi bermasalah dan lain sebagainya. Itu aman, bisa dijenguk. Karena kita kemarin sempat bahas bahwa 70 malaikat akan bersolawat kepadanya jika ia menjenguk pagi hari. Dari pagi hingga sore 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Dan kalau menjenguknya sore hari, 70.000 malaikat bersolawat kepadanya dari malam itu sampai pagi. Kalau kita minta didoakan sama orang solih saja, itu luar biasa effortnya. Aduh, anak saya supaya sukses gini-gini ikut pengajian dan minta didoakan kepada orang soleh. Maka Bapak, Ibu, kita lihat malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, yang mulia. Kemudian jika satu malaikat pun berdoa buat kita, itu sudah sangat besar gitu dampaknya. Maka bagaimana jika ini 70.000 malaikat mendoakan kita. Kemudian bukan cuma sekali gitu, didoakannya cuma sekali, doakan selesai sekali. Enggak, terus menerus. Dari pagi hingga sore, atau dari malam hingga pagi. Ini semua hadisnya hadis sahih. Maka ini yang jadi motivasi buat kita jika ada saudara-saudara kita yang sedang dilanda sakit. Dan ini menjadi kebiasaan di zaman sahabat dulu. Setelah selesai sholat, rame-rame menjenguk sahabatnya yang lain yang sedang sakit. Karena saking begitu mengejarnya rahmat Allah. Itu sahabat itu keimanannya luar biasa. Tauhidnya dicecar 13 tahun sampai diboikot, diapain gitu, tidak goyah keimanannya. Begitu mendengar rahmat Allah, diudang. Begitu benar Allah merahmati penjual yang memudahkan dan pembeli yang memudahkan. Bukan yang dicari keuntungan sebesar-besarnya, bukan menimbun, enggak. Dikeluarkan segala macam. Maka kita lihat berkah sekali Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu mereka tidak kenal namanya laporan keuangan barangnya, Bapak Ibu. Itu tidak ada handphone, bisa ngecek stok dan lain sebagainya. Jauh sekali gitu, ribuan kilometer didagangkan kemana. Itu lebih banyak tawakalnya. Tuh, tapi luar biasa usaha mereka itu terus berkembang. Jikalau ada sedikit untung juga sudah diambil gitu, tidak ditimbun, dibesarkan sebesar-besarnya keuntungan gitu ya. Nah, itu karena sudah mengetahui bahwa mengejar rahmat Allah ya. Maka jika rahmat Allah sudah didapatkan, itu semua jadi sepele ya Bapak Ibu. Kemudian tadi bagi kemarin kita sudah
sempat membahas bagaimana menjenguk orang yang pingsan tidak sadar, ya jangan, tidak usah jenguk sekarang, wah entong yang lagi nggak sadar, mau tahu, jadi ngejenguk orang tuh supaya tahu atau gimana gitu. Tapi sebenarnya niat kita menjenguk adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengejar rahmat Allah, dan juga ini kebutuhan orang yang sedang sakit untuk didoakan oleh kita. Menenangkan keluarganya, kemarin kita sempat bahas ya, tuh membalut kekhawatiran keluarganya, kemudian mengharapkan berkah doa dari orang yang menjenguknya, ya, dan juga kita doakan. Nah, ini kemarin sudah sempat dibahas sampai luar biasanya Islam itu ya Bapak Ibu, detail. Maka kita semakin yakin bahwa ini adalah betul-betul agama, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul ya cuma the only one ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak saya sempat nanya, kalau kita gitu ya Bapak Ibu punya anak rada kritis, terus nanya kenapa sih harus banyak aturan gitu. Aturan ini, aturan itu, tambah lagi ini, itu gitu. Buat apa sih? Ya, salah satunya yang kita bisa ajarkan kepada anak kita, salah satunya, nah, semakin berkembangnya suatu peradaban, ya, itu makin banyak aturannya. Ya, contohnya semakin maju tuh negara Singapura atau negara Indonesia, semakin banyak aturannya, itu maka peradabannya itu semakin maju. Ya, kalau misalkan kita tahu di Singapura meludah aja kena denda, rokok, nyebrang sembarangan segala macam, denda lagi. Beda dengan negara yang belum berkembang atau negara tertinggal. Coba di negara tertinggal gimana? Bebas gitu, ya. Kalau enggak aturannya lebih simpel, sederhana, ini itu. Tapi semakin berkembang suatu negara, itu aturannya makin banyak. Ya kalau kita sekarang di dalam Islam, contohnya, kemudian aturan, ya istilahnya bukan aturan, ya sunnah, dan aturan-aturannya itu banyak, lengkap. Dari mulai kita bangun, masuk WC, segala macam, sampai nanti kita meninggal, lengkap, semua lengkap-lengkapnya. Bahkan ada orang yang ateis, yang saya sempat lihat di YouTube, dia bilang, kalau saya mau bertaruh satu agama, kalau saya mau bertaruh untuk suatu agama, saya bertaruh pada Islam, katanya. Kenapa? Islam ini luar biasa, katanya, lengkap banget. Udah gitu mereka tuh tidak tergoyahkan, tidak mau seperti kayak dilecehkan Rasulnya, tidak mau kitab-kitabnya dilecehkan, tidak mau itu. Teguh pada pendiriannya. Beda gitu kalau kaum yang lain tuh tiis Pak, dan mereka itu udah biasa dilecehkan gitu ya, Tuhan mereka, nabi mereka gitu, oleh kaum mereka sendiri biasa gitu. Kalau kita nggak bisa gitu, ya. Itu luar biasanya. Maka kita melihat bahwa ini lengkap banget. Ulama menjelaskan sampai waktu menjenguk, posisi menjenguk dijelaskan. Mana duit coba ya, nggak ada lain gitu. Makanya kita tinggal mempelajari dan juga menerapkan, ya. Kemudian kemarin ini adab-adabnya sudah sampai sini. Saya rasa mendoakan agar Allah karuniakan kesembuhan. Jangan memberatkan yang sakit dengan masalah lain, apalagi bawa-bawa masalah pribadi. Jadi kedinya ngadon curhat gitu, masalah di rumah sendiri. Nah ini yang kemarin ya, terakhir mendoakan yang sakit. Yang paling sederhana kita bisa doakan adalah la ba'sya tahurun insya Allah. Gak apa-apa, semoga menjadi penghapus dosamu insya Allah, jika Allah menghendakinya. Itu doa yang paling sederhana, ya. Doa selanjutnya Allahumma shfi, nama orangnya. Kalau di sini di dalam hadis ini Allahumma shfi Sa'ad ya, mendoakan Sa'ad ini Allahumma shfi Sa'dan salasa miror. Jadi 3 kali mendoakannya. Ya, kemudian ada lagi doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak
ayyashfiyak. Ya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang agung, semoga Dia menyembuhkanmu, diucapkan 7 kali. Nah, ini hadis-hadis yang harus kita hafalkan. Itu karena semua orang pasti sakit, ya. Jadi sakit itu udah keniscayaan bahwa orang itu bisa jatuh sakit. Ya, meskipun ada yang jarang sekali sakit, tapi begitu sakitnya ini salah satunya kita bisa memanjatkan doa-doa ini. Ya, ini hadisnya yang tadi dari mana hadisnya adalah hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Abu Daud. Dan ini adalah hadis sahih. Ya. Meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sakit, ya. Jadi jangan lupa itu salah satu transfer ya energi gitu buat dari kita orang-orang yang sakit. Juga orang yang sakit itu jadi terenyuh, merasa diperhatikan, juga menjadi lebih tenang gitu ya. Nah, Rasulullah SAW jika menjenguk orang yang sakit, beliau meletakkan tangannya di tempat yang terasa sakit, kemudian mengucapkan Bismillah atau doa-doa yang tadi telah disampaikan. Ini meruqyah orang yang sakit. Nah, ini meruqyah itu kita bisa dengan kalau waktunya lebih panjang gitu ya, kita bisa meruqyah orang yang sakit. Ya. Meruqyah dengan al-mu'awwizat. Ya. Ya. Beliau tiupkan kepadanya surat-surat mu'awwizat. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lafaz ini menurut riwayat Ahmad juga Abu Dawud, banyak gitu ya beriwayatannya, banyak sekali yang meriwayatkannya. Ini kecil banget pasti kelihatannya di situ ya. Nah, ini membacakan surat Al-Fatihah itu, jadi ini ceritanya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi beberapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan Arab. Terus mereka minta dijamu oleh penduduknya di kampung itu, tapi penduduk itu enggan untuk menjamu mereka. Terus penduduk bertanya kepada para sahabat, adakah di antara tuan-tuan yang pandai mantra, ya, bisa nyembuhin gitu ya? Kepala kampung kami digigit serangga. Ya ada. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan membacakannya surat Al-Fatihah. Qadar biiznillah, ketua kampung tersebut sembuh. Kemudian ia diberi upah kurang lebih 30 ekor kambing. Ya. Tapi dia enggan menerimanya seraya mengatakan, tunggu, aku akan menanyakan terlebih dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya para sahabat itu. Dikasih, tar dulu nih, 30 ekor kambing banyak sedikit pak. Sekambing teh harganya sekarang 4 jutaan ya, sama kan 3 juta. Dikali 30, tuh 90 juta. Jadi pengusaha kambing langsung pengusaha akikah ya, 30 kambing dikasih. Tar dulu, saya mau nanya dulu, boleh nggak saya nih ngambil kambingnya? Nah, setelah sampai dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, ya Rasulullah, demi Allah aku telah memantrai seseorang dengan Al-Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu penyembuh, ya, mantra. Kemudian sabda beliau pula, terimalah pemberian mereka itu dan berilah aku bagian bersama-sama denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi ini mungkin jadi banyak nanti dari hadis ini diturunkan hukum-hukum bagaimana jika seseorang ya buka praktek gitu ya mungkin. Nah ini pembahasan yang lain, tapi kita melihatnya dari sisi membacakan Al-Fatihah juga merupakan doa untuk orang yang sakit ya. Kemudian yang sudah sering kita baca, Adhibil Ba'sya Rabban Nas Isfi anta syafi la shifaan ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Nah ini juga salah satu sarana untuk meruqyah orang yang sakit ya. Apabila seorang di antara kami sakit, Rasulullah SAW mengucap dengan tangan kanannya, lalu beliau mengucapkan Adhibil Ba'sya Rabban Nas dan selanjutnya Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'sya Isfi anta syafi la shifaan ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama ya.
Ada lagi banyak ternyata ya Bapak Ibu. Jadi ini hadis-hadisnya sahih dan ternyata banyak. Jadi mulailah dari yang mudah, kemudian yang justru yaitu kadang-kadang kita nggak amalkan jadi lupa gitu. Apa ya doanya teh, lupa lagi gitu. Kayaknya harus sering kita amalkan. Ucap ya, di sini satu lagi, Bismillahi arfika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin au aini hasidillahu yashfika bismillahi arqiq ya. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki ya. Ini penyakit ain juga ya. Allah lah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu ya. Ada lagi, nah ini hadis ketika Rasulullah SAW meruqyah orang dengan menggunakan debu. Jadi menggunakan debu, kemudian didoakan dengan bacaan ini, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, dengan debu dari bumi kami dan dengan ludah sebagian kami, maka sembuhkanlah penyakit kami dengan izin Rabb kami ya. Ini banyak di luaran sana mungkin cenah-cenah, kemudian belum ada tuntunannya gitu, bagaimana gitu, sembur cenah kucai apa segala macam dan lain sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri sudah banyak patokan-patokannya, cuma kita nggak tahu gitu. Kalau kita kumpulkan satu persatu ya, ternyata wah luar biasa gitu, banyak. Jadi jika misalkan ada dari antara kita yang praktek sebagai misalkan akupuntur ataupun sebagai fisioterapis ataupun sebagai refleksi dan lain sebagainya, pelajari ini gitu ya. Pelajari ini karena ini adalah contoh-contoh yang sudah ada hadisnya dan sahih gitu. Ini ada lagi ini yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi beliau mengambil ludahnya sendiri dengan jari telunjuknya, kemudian meletakkannya di atas tanah dan meletakkan sesuatu dengan jari tersebut dari tanah, lalu mengusapkannya di tempat luka atau penyakit dan mengucapkan doa sambil mengusapnya. Jadi ini teknisnya, juknisnya. Ngambil ludahnya sendiri dengan jari telunjuknya, diletakkan di atas tanah ya, kemudian mengusapkannya di tempat luka atau penyakit dan mengucapkan doa sambil mengusapnya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Kemarin juga sempat saya dapat sesuatu dari Ustadz Salim Filah ya, bahwa salah satu terapi bagi pasangan yang belum punya anak, bertahun-tahun belum punya anak, adalah hujanan ya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu gitu, hujan-hujanan gitu ya. Sekarang musim hujan, tiap sore hujan tuh ya. Apabila kalau di rumah tuh punya halaman, ruangannya tertutup, tidak bisa dilihat orang, duaan hujanan suami istri gitu. Iya, Indiaan bener Pak gitu. Kalau bisa ya itu karena tertutup ya, bisa dibuka gitu bajunya, tidak usah tertutup pakai kerudung gitu kan, suami istri itu. Karena Allah lah yang menjuburkan bumi setelah ia gersang. Jadi banyak gitu, mungkin kita tidak tahu di tubuh kita itu kan dari tanah. Jadi kena air hujan, bagian-bagian tertentu yang kecil-kecil yang tidak berfungsi, mudah-mudahan difungsikan kembali dengan berdoa, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, karena tahu hujan itu rahmat. Nah, itu salah satu terapinya kemarin adalah begitu gitu. Jadi hujan-hujanan suami istri gitu ya, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya yang kita bisa praktekkan. Nah, mungkin yang ini yang kita akan sampai sini ya. Nanti Bapak Ibu mungkin jika diperlukan, bukan jika diperlukan, saya share saja gitu ya nanti ini di grup di WA gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi bisa Bapak Ibu hafalkan itu doa-doanya dari yang mudah
sampai ke yang lengkap gitu jika memungkinkan. Nah, kemudian mentalkin. Nah, yang tahu Pak mentalkin Pak? Mentalkin. Nah, ini kita sesama muslim kadang-kadang tidak familiar dengan ini. Kenapa tidak familiar? Saya seringkali ketemu seperti ini, meninggal di pangkuan gitu ya, meninggal di pangkuan, tapi lupa untuk mentalkin saudaranya itu. Bahkan ada paman saya itu yaitu dibawa keliling rumah sakit ke rumah sakit ke rumah sakit karena sedang penuh gitu ya, rumah sakit gitu, dari paman jauh dari ibu, rumah sakit, dari mertua rumah sakit. Di jalan tuh udah semakin parah, dan isinya saudara yang lain apa Pak? Panik. Jadi cuma panik, ya kumaha. Sampai qadarullah beliau meninggal di mobil tersebut. Terus yang bertanya, dan saya bertanya kan, ibu mertua saja yang nyetir mobil. Kumaha waktu di mobil gini. Si A ini mah panik gini aja, nya mama teh makin ribu aja, makin panik gini segala macam. Lupa bahwa tidak ada satupun yang berusaha untuk mentalkinkan saudaranya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan Bapak Ibu ya. Juga kita wasiatkan kepada anak kita. Saya juga mengajarkan kepada anak saya, nih, kalau nanti kejadian begini, caranya mentalkin itu adalah seperti ini. Ya, mentalkinkan orang. Ini hadisnya dari Jabir berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, janganlah salah seorang dari antara kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah. Ini untuk karena sangat genting Pak. Itu beda detik Pak. Beda detik orang bisa saja bersuuzon kepada Allah, kemudian keluar dari keislamannya ketika sakit itu. Aduh, nah kieu teuing sakit cenah kieu. Akhirnya di ujung hayatnya itu malah, nah itu perjuangan syaitan, perjuangan terakhir syaitan itu adalah di situ. Wah, terus begitu tak aja 1 detik dia hilang dari keislamannya, maka nauzubillahi min dzalik, dia jadi ahli nar. Makanya itu sangat genting, dan syaitan pun tahu, iya genting yo, ayo pasukan gitu. Kalau kita bayangin rempuk gitu kan gitu. Maka kita jangan lupa gitu bahwa untuk sedang menghadapi orang yang lagi sakaratul maut ataupun sakitnya itu udah kepayahan, tapi dia bisa masih sadar, ditalkinkan. Ya. Saya mendengar Abu Sa'di Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, tuntunlah orang yang sedang berada di penghujung ajalnya agar ia membaca kalimat La ilaha illallah. Ya, kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita di penghujung hayat bisa mengucapkan La ilaha illallah. Nah, kadang-kadang itu kita lupa gitu karena sakit, karena udah bertahun-tahun, jadi lupa weh. Padahal setiap dari 30 tahun kita sudah mempelajari ini, diuji Allah sakit 6 bulan aja gitu ya. Kalau tidak bisa bersabar, udah lupa aja. Maka dari saudaranya kita, sesama muslim terutama, kita mengingatkan dengan agar membaca kalimat La ilaha illallah. Ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum menikmati tayangan video yang luar biasa dari Ustadz Umar Mita, ya, itu bagus sekali. Bahwa ada kemarin sempat beredar ya, sudah beredar cara mentalkinkan orang yang sakit, mentalkinkan orang yang mau meninggal. Tata caranya bagaimana? Nanti bisa disimak ulang, ataupun ini saya ceritakan sedikit, nanti bisa disimak ulang videonya, nanti kita bisa share juga. Ketika akan mentalkinkan orang yang sakit, kita ingat hadisnya, barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah La ilaha illallah dakhalal jannah.
Nah, mentalkinkan orang sakit pelan, lembut, tidak usah diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, nyebut Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berat, Pak. Itu tuh berat, memberatkan orang yang sakit. Pak, la ilaha illallahnya, Pak. La ilaha illallah. Itu orang sedang sakit, sedang berada di sakaratul maut, berat. Jadi kita cukup gini. Pak, ikutin kata-kata saya ya, Pak. La ilaha illallah. Diam. Tunggu ada respon enggak? Tenang. Lagi. Pak. La ilaha illallah. Nah, begitu bapaknya bilang, "Duh, susah gitu." La ilaha illallah. Jep, Pak. Jep, Bapak. Jangan alhamdulillah gitu, Pak. Bagus, Pak. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Atas ada yang la ilaha illallah gitu kan. Udah, jep, Pak, diam, Pak. Dan tidak usah ditalkin lagi. Udah, jangan terus terang. Bagus, Pak. Lagi, Pak. Lagi. Berat itu. Berat itu teh. Doi, Pak. Hiji susah. Kalau udah begitu, sudah. Ingat, barang siapa perkataan terakhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kecuali kalau bapak itu nanti gini, cai. Tah. PR deui. Cai, minum lagi. Berarti kalau gitu ucapan terakhirnya apa? Cai. Makanya PR lagi buat kita, kasih minum, habis kasih minum, Pak, zikir lagi, Pak. La ilaha illallah. Juknisnya harus teliti, Bapak Ibu. Beda dikit, bumi langit beda hasilnya. Ya, ini kasih tahu ke anak-anak kita. Nanti itu teh berat anak-anakku. Maka jika kalian nanti berkesempatan mentalkinkan orang, seperti ini juknisnya. Ya, ini sebetulnya ada di hadis ya. Bukan ini dari ulama ya, ini Imam Nawawi, tapi ada di bawah juga sarah dari sarah hadis Muslim. Perintah mentalkin, menuntun ini bersifat sunnah, dan para ulama telah sepakat akan disyariatkan talkin ini, dan mereka memakruhkan jika talkin ini terlalu sering dan terus menerus dilakukan kepada orang yang sakit, agar jangan sampai ia berkeluh kesah dengan keadaannya yang tertekan dan beratnya penderitaan sehingga hatinya merasa benci. Nah, jangan sampai nanti hatinya jadi benci dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Dia tahu pasti itu berat, aduh, mau gitu tapi kesel gitu, terus orang-orang terus we gitu, hayo Pak, buat Pak, bisa kelewat seneng gini, tambah berat gitu ya. Ini kemudian para ulama berpendapat apabila orang yang sakit telah mengucapkan satu kali, jangan ia dipaksa mengulanginya kecuali ia mengucapkan perkataan lain setelahnya. Maka ia diminta untuk mengulanginya agar syahadat tersebut menjadi akhir dari ucapannya. Ya. Jadi itu, dan itu insya Allah Pak, pahalanya juga agung ya. Selama mengiringi teman kita yang sakit di ambulan itu, rahmat Allah sama ya tadi. Itu masih posisi menjenguk, artinya turun 70.000 malaikat mendoakan. Dan jika kita bisa mentalkinkan orang tersebut, maka jadi satu lagi gitu, nambah kebaikan untuk kita ya. Ini terakhir ya. Jadi terakhir, setelah kita menjenguk, habis itu didoakan. Habis didoakan ternyata qadarullahnya tambah parah. Habis itu tambah parah, ternyata ditakdirkan untuk ya meninggal di antara kita, di pangkuan kita atau di sebelah kita ya. Usaha lagi gitu. Ya, kalaupun nanti akhirnya meninggal dunia, ada lagi panduannya ya berikutnya. Nah, kita suka jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karunyanya si bapak itu tos lami
sakit, kieu akhirnya meninggal, gitu. Nah kita nggak tahu. Kemarin juga saya sempat menasihati kepada Mas Bacang juga, waktu ketika anak beliau sedang sakit. Mas Bacang ada, udah pulang, ya baguslah, jadi nggak ngedengar. Kata bapak sok inget aja sama putra saya, anak kesayangan, beliau bilang teh. Suka keinget ya, kebayang lah, saya juga punya anak sulung, meninggal duluan daripada saya kan, kalau logikanya adalah orang tua duluan baru anak gitu, dan diuji dulu dengan sakit gitu. Ya kalau kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang paling tepat mengetahui kapan makhluknya layak untuk meninggal di kala itu. Artinya Allah sayang kepada hambanya, dan dia tahu posisi sekarang udah paling bagus buat meninggal. Belum tentu setelah misalkan tidak meninggal, kemudian belum tentu bisa bersabar untuk mengurusnya seumur hidup. Malah mendatangkan nanti mudarat atau dosa bagi orang yang mengurusnya kalau tidak bisa bersabar. Jadi jika misalkan ada orang yang sakit menahun gitu, dengan kesabarannya dua-duanya mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Nah, kita berhusnuzonnya adalah insya Allah hamba Allah ini akan Allah masukkan surga. Amin, masuk ke surga. Dan Allah tahu, Allah pengen surganya level berapa. Oh, pengen level di sini, pengen surga Firdaus. Tapi masih ada dosa-dosa yang menghambatnya, maka Allah berikan sakit. Dan jika bisa bersabar di situ, maka dosa-dosanya diampuni, maka nanti insya Allah dia layak untuk menjadi penghuni surganya di level itu. Kita berhusnuzon, kenapa harus sakit dulu? Nah itu lagi dibersihkan dosa-dosanya, dan insya Allah tahu itu. Dan juga kemarin juga sempat ada nasihat juga, orang minta panjang umur. Nah, jangan minta panjang umur saja, jangan berhenti sampai minta panjang umur, tapi mintalah umur panjang. Ada satu lagi tambahannya, dalam ketaatan. Ya, buat apa umur kita panjang tapi tidak taat, banyak sakit, banyak kerasan anaon gitu. Kita minta kepada Allah waktu yang tepat aja lah, ya Allah, buat saya meninggal kapan, Allah yang tahu. Geus cukup nih, pas nih takarannya, amalnya oke, dosanya oke, ataupun nanti diuji sakit dulu dan lain sebagainya. Tapi kita berhusnuzan kepada Allah bahwa itu adalah saat yang tepat untuk hambanya meninggal. Ya. Nah, setelah kita talqin, udah kita bertahun-tahun atau ya beberapa saat waktu kita mengurusnya di rumah sakit, di rumah diurus, akhirnya di antara di pangkuan kita talqinkan dan qadarulahnya meninggal, ya itu adalah perjuangan yang sebaik-baiknya, yang udah paling bagus buat orang tersebut dan juga bagus buat diri kita, keluarganya itu, asalkan tetap kita berada di koridor yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, asalkan udah sesuai dengan panduan ini, udah semuanya, tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi tadi Bapak Ibu mentalkin sudah, ya, ingat itu jangan terlalu memberatkan. Sekali saja jika setelah mengucapkan udah jep, udah. Gitu. Iya Pak. Mohon maaf, saya ingin sharing ya. Mohon mengapa? Menambahkan tentang talqin tadi. Kalau ada saudara kita, keluarga kita yang sakit, maka disunahkan kita talqin, ngajari orang akan meninggal. Kemampuan kita terbatas. Kalau sakitnya berhari-hari, maka tidak mungkin terus kita bisa mentalqin. Nah, ini kisah nyata ya. Ibu saya waktu mau wafat itu saya beli tape radio. Untuk apa? Untuk saya setel Al-Quran. Ya,
Jadi maksudnya ketika orang sedang hendak sakaratul maut, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja yang mau wafat, setelkan radio atau tip ya, yang isinya baca Al-Quran semua. Jadi otomatis orang yang akan meninggal dunia itu terus mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah kalimat la ilaha illallah itu juga akan dibaca oleh orang yang akan meninggal dunia. Itu amal yang bagus. Ini saya dapatkan ilmu dari, saya belum pernah menjemur seorang yang akan wafat. Rupanya di telinganya itu ada headphone ya, yang disetelkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi maksud saya ini ilmu yang manfaat sekali kepada seluruh keluarga yang akan meninggal dunia. Tolong ya, apakah pakai itu atau langsung radio tip ya, yang langsung membaca ayat suci Al-Quran sampai akhir hayatnya. Dan itu saya lakukan juga untuk ibunda saya. Terima kasih. Tambahan saya. Mohon, jazakallah. Mohon. Jadi itu bisa untuk bagi kita jika orangnya tersebut masih dalam posisi sakit gitu ya, lama gitu ya. Ya tadi ya, salah satu ayat-ayat ruqyah itu banyak ya, kita bisa membacakan, ataupun bagi saudara-saudara kita yang tidak kemampuannya tadi terbatas, maka dibantu dengan teknologi ya, yang sekarang sudah ada banyak gitu ya. Tapi itulah, itu jadi motivasi buat kita nih, anak cucu kita, supaya kita semua juga bisa mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi ya. Jadi nanti kita akan sempat bahas ya di pertemuan berikutnya tentang pengurusan jenazah. Nah ini juga suatu hal yang pasti kita alami, makanya harus dipelajari. Nanti sebenarnya udah dari tahun lalu Pak, saya Pak Sumadi ya pengen mengadakan pelatihan pengurusan jenazah. Jadi di masjid kita itu yang berkompetensi itu hanya beberapa orang saja, dan itu masih kurang ya. Harapannya juga kita punya anak gitu. Saya sendiri harapan saya bisa mengurus full, wallahu alam ya, entah saya duluan, entah bapak saya, entah orang tua saya duluan. Tapi saya pengen gitu, saya sendiri bisa mengurus jenazah dari kedua orang tua saya sendiri. Ya itu menjadi cita-cita yang agung, harusnya jadi tujuan. Ya bukan cuma ilmu dunia aja, pintar cuma bikin gedung, bikin jembatan, bikin naon pintar, tapi mengurus jenazah tuh bisa. Itu nanti mudah-mudahan kita bisa laksanakan di masjid ini supaya makin banyak, terutama bagi wanita. Ya, bagi wanita sangat terbatas banget yang bisa mengurus jenazah wanita. Nanti ada saya punya ininya juga ustazahnya juga, yang beliau itu dua-duanya sama Bapak Ibu. Yang ustadznya juga sama, ustazahnya juga sama. Riweh artinya apa? Panggilan ke sana, ke sini, ke sana. Mereka tuh pengen, merindukan sekali punya penerus-penerus, sehingga tidak usah kukurilingan gitu. Harusnya itu semua orang bisa melakukannya. Nah itu nanti mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ya mungkin ya Bapak Ibu ya, supaya bisa waktunya lebih luas gitu, juga bisa ada snack konsumsi gitu kan, karena pelatihannya harus full gitu ya, 1 hari ya. Ini udah siang juga ya. Nah ini terakhir, apabila orang tersebut wafat, nah ini jika matanya terbelalak, ditutupnya. Jadi jika kalau begitu saat itu meninggal, itu masih bisa digerakin semuanya Bapak. Jadi begitu kalau ada orang yang meninggal di pangkuan kita, ya udah. Kalau orang terbelalak dan lain sebagainya, itu bukan tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda wah ini tuh melihat apa segala macam, tidak. Udah tutup aja, tutup matanya, tangannya boleh di samping, boleh mau di atas gini, diposisikan ya. Jadi apabila ruh telah tercabut, maka penglihatan akan mengikutinya dan keluarganya pun meratap histeris. Nah, janganlah sekali-kali mendoakan atas diri kalian kecuali kebaikan, sebab ketika itu malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan.
Nah ini doanya ketika orang yang meninggal di hadapan kita, maka ini doanya Allahumma gfir. Nah ini yang merah itu nama orangnya. Kalau di sini dalam hadis ini li Abi Salamah, Abu Salamah, warfa darajatan fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamin wasfah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi. Ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin dengan petunjukmu, dan gantilah ia bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia, wahai Rabb semesta alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalam kuburnya. Jadi langsung didoakan saat itu, ya, didoakan. Nah ini sumber-sumbernya dari kebanyakan dari Riyadhus Shalihin, ya. Jadi kita sudah membahas salam, sudah menjenguk orang sakit, sudah. Nah selanjutnya jika yang sakit ini meninggal, nah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana adab-adabnya untuk mengiringi jenazah, takziah dan lain sebagainya. Karena ini adalah akhlak dari muslim sesama muslim. Begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, mangga ini sudah tertib bagi yang mau menunaikan sholat israf, mangga. Sholat israf.